Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Arli Sri Mulyani. Kali ini kita akan membahas materi tentang jaringan pada tumbuhan. Oke, langsung saja, let's go. Kingdom Plantae terbagi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu ada tanaman vaskular, yang mana tanaman vaskular ini mempunyai pembuluh. Mereka menyerap air dan unsur hara itu melalui seluruh bagian tanamannya karena mereka mempunyai pembuluh. Sedangkan ada plantae gitu ya, jenis tanaman yang merupakan non vaskular. Mereka tidak punya pembuluh, contohnya lumut. Nah, lumut ini mereka menyerap air dan unsur haranya itu langsung dari daun. Ada yang tahu apa itu jaringan? Atau ada yang pernah dengar apa itu jaringan? Yap, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, ada jaringan meristem dan ada jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang masih aktif membelah. Sedangkan jaringan dewasa yaitu jaringan permanen, hasil pembelahan dari jaringan meristem yang sudah terdiferensiasi dan tidak melakukan pembelahan lagi. Jaringan meristem terbagi lagi ke dalam dua kelompok besar. Ada jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya dan ada jaringan meristem berdasarkan letaknya. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya itu ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Ciri-ciri jaringan meristem: sel berukuran kecil, dinding sel tipis, nukleus besar, tidak mempunyai ruang antar sel karena sel-selnya itu rapat. Vakuola berukuran kecil atau bahkan tidak ada dan mempunyai sifat totipotensi yang tinggi. Sifat totipotensi ini merupakan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lengkap. Berdasarkan asal pembentukannya, yang pertama yaitu promeristem atau primordial meristem. Tahap yang paling awal dari meristem yaitu promeristem. Promeristem ini sering ditemukan di bagian tunas dan ujung akar. Promeristem akan berkembang menjadi meristem primer. Meristem primer ditemukan pada tumbuhan dewasa tapi masih melakukan pembelahan dan bahkan sudah ada yang berdiferensiasi. Meristem primer ditemukan di ujung batang dan ujung akar. Karena meristem primer ini berfungsi sebagai pertumbuhan primer yang mana membuat batang semakin tinggi dan akar semakin panjang. Jaringan meristem primer pada ujung akar. Pertama itu ada zona pembelahan. Pada bagian pembelahan ini ada banyak sekali sel-sel meristematik yang aktif membelah, sehingga ciri-ciri khasnya sel-selnya kecil dan tersusun rapat karena pertumbuhan selnya itu sangat cepat. Zona yang kedua itu zona pemanjangan atau elongasi yang dicirikan semakin membesarnya sel dengan vakuola yang semakin besar. Zona yang ketiga itu zona diferensiasi atau pematangan sel-sel selain mengalami pertumbuhan juga mengalami perkembangan. Perlu diingat bahwa meristem primer berawal dari promeristem yang nantinya akan berkembang menjadi protoderm atau bakal epidermis, prokambium atau jaringan pengangkut, dan meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar atau parenkim. Karena meristem sekunder, tanaman yang sekecil ini bisa menjadi besar, berkayu, dan berkulit tebal. Pertumbuhan sekunder atau sering disebut meristem sekunder dan sering kita sebut juga sebagai kambium itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kambium vaskuler dan ada kambium gabus, yang mana vaskuler ini berperan sebagai lapisan pertumbuhan sekunder pertama pada batang dan akar. Pertumbuhan vaskuler ini terdiri dari dua arah keluar dan arah ke dalam. Kambium vaskuler menghasilkan jaringan fum ke arah luar dan jaringan silem ke arah dalam.
Sedangkan gabus menghasilkan lapisan flogen atau pelindung. Pertumbuhannya juga terjadi dua arah, keluar dan ke dalam. Jaringan gabus yang dibentuk ke arah luar terdiri dari sel-sel mati yang disebut velum. Jaringan gabus yang dibentuk ke dalam itu sel-selnya hidup yang disebut velodrom. Tiga lapisan pelindung ini yaitu velodrom, velogen, dan velum secara keseluruhan disebut jaringan pelindung peridrom. Setelah membahas meristem berdasarkan asal pembentukannya, sekarang kita akan membahas meristem berdasarkan letaknya, yaitu ada apikal, lateral, dan interkalar. Meristem apikal letaknya ada di ujung batang utama pucuk dan ujung akar yang berfungsi untuk pemanjangan batang dan akar. Meristem apikal akan berkembang menjadi tiga jenis meristem primer, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Protoderm letaknya di bagian paling luar. Dia akan berkembang menjadi jaringan epidermis. Prokambium ada di antara protoderm dan meristem dasar. Prokambium ini akan berkembang menjadi jaringan pengangkut dan meristem sekunder. Meristem dasar letaknya di tengah, akan berkembang jadi sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Meristem interkalar. Pada tumbuhan, tumbuh tinggi meristem apikal terus membelah tumbuh ke atas membentuk tunas pucuk. Tapi ada juga yang akan tertinggal, biasanya letaknya ada di ruas batang yang biasanya kita temui di tumbuhan monokotil, contohnya bambu. Ada ruas-ruasnya gitu kan? Meristem apikal yang tertinggal ini disebut meristem interkalar karena letaknya di antara ruas batang yang menyebabkan ruas batang dapat memanjang. Selain itu rumput-rumputan. Ini juga bisa tumbuh lagi kalau dimakan sama kambing, soalnya punya meristem interkalar. Meristem lateral letaknya memanjang sejajar permukaan akar dan batang. Meristem ini punya peran besar dalam pertumbuhan sekunder pada penebalan akar dan batang. Meristem lateral ini ada di semua tumbuhan berkayu. Jadi gini nih, kan tumbuhan punya kulit batang. Nah, kulit batang akan melemah sehingga perlindungan tanaman pun akan melemah. Disinilah meristem lateral beraksi, akan membentuk lapisan baru tapi tidak menghilangkan kulit lamanya. Jadi batang tumbuhan akan bertambah tebal dan makin tebal. Baik teman-teman, setelah kita membahas jaringan meristem, kali ini kita akan membahas jaringan dewasa. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak sih jaringan apa aja yang termasuk jaringan dewasa? Ada yang tahu? Yap, jaringan dewasa tergolong lagi menjadi 4 bagian. Itu ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Yuk teman-teman langsung aja cekidot. Jaringan dewasa. Ciri hal yang terpenting pada jaringan dewasa ini itu selnya ini sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Adapun ciri-ciri yang umumnya yaitu yang pertama, ukuran sel relatif besar, kedua, dinding sel mengalami penebalan, ketiga, vakuola berukuran besar, keempat, sitoplasma sedikit, dan yang kelima yaitu terdapat ruang antar sel. Jaringan dewasa yang pertama akan dibahas yaitu jaringan epidermis. Adapun ciri-ciri dari jaringan epidermis yang pertama, terletak paling luar menutupi permukaan tumbuhan. Kedua, terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Tiga, selnya hidup. 4. Tidak mengandung klorofil. Adapun fungsi dari jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung, menyerap air dan mineral, mensekresikan lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Jaringan epidermis ini sudah ada yang terdiferensiasi atau sering kita sebut sebagai derivat epidermis. Yang pertama yaitu ada stomata yang berfungsi untuk pertukaran gas. Yang kedua itu ada trikoma berupa rambut sisik untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga ada sel kipas untuk menyimpan air. Keempat ada spina yang mana berupa duri berfungsi untuk melindungi tanaman dari pemangsa. Yang kelima ada filamen, itu berfungsi untuk menimbun air dan mengikat oksigen, biasanya terdapat pada akar gantung. Yang keenam itu ada sel kersik yang menyebabkan batang jadi keras. Setelah batang tumbuhan tumbuh menjadi besar,
Jaringan epidermis akan pecah, sehingga fungsi jaringan epidermis sebagai pelindung akan digantikan oleh jaringan gabus. Kedua, jaringan dasar. Ciri-ciri jaringan dasar terdapat hampir di semua bagian tumbuhan. Sel penyusunnya renggang, terdapat ruang antar sel berguna untuk pertukaran gas. Dinding sel tipis dengan vakuola besar untuk cadangan makanan. Sel berbentuk segi banyak atau polihedral. Parenkim berdasarkan fungsinya, yang pertama ada parenkim asimilasi berfungsi untuk fotosintesis, kedua parenkim udara berfungsi untuk menyimpan udara, ketiga parenkim penimbun berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, keempat ada parenkim pengangkut yang mana parenkim ini terdapat pada xilem dan fluum, yang kelima ada parenkim air berfungsi untuk menyimpan air. Parenkim berdasarkan bentuknya, yang pertama parenkim palisade berfungsi sebagai tempat fotosintesis, yang kedua parenkim spon atau bunga karang sebagai tempat menyimpan hasil fotosintesis, yang ketiga parenkim bintang berfungsi untuk menyimpan udara, keempat parenkim lipatan yang mana dinding sel ini melipat ke dalam berkloroflas. Parenkim lipatan ini berdasarkan fungsinya termasuk ke dalam parenkim asimilasi. 3. Jaringan penguat berfungsi sebagai penegak dan penguat daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanik, melindungi embrio biji, melindungi jaringan pengangkut. Adapun berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kolenkim dan ada sklerenkim. Kolenkim ini yang masih aktif melakukan pembelahan, sedangkan sklerenkim yang telah berhenti membelah dan tidak melakukan pertumbuhan lagi. Bentuk-bentuk jaringan kolenkim: yang pertama angular, penebalan di bagian sudut, yang kedua lamelar, penebalan di bagian dinding sel tangensial, yang ketiga anular, dinding sel menebal secara merata, yang keempat lakunar, penebalan pada ruang antar sel. Fungsi jaringan kolenkim: yang pertama menjadi sel-sel hidup dalam jaringan tanaman. Dua, mereka menawarkan fleksibilitas dan kekuatan tarik untuk jaringan tanaman, memungkinkan tanaman membungkuk. Yang ketiga, kolenkim juga memungkinkan bagian tanaman tumbuh dan memanjang. Yang keempat, kolenkim juga dapat bergabung dengan kloroflas dan melakukan fotosintesis. Sklerenkim terdiri dari serabut sklerenkim dan sklereid atau sel batu. Serabut sklerenkim merupakan sel yang membentuk serat, sedangkan sklereid atau sel batu merupakan sel yang mati saat dewasa, tapi protoplasmanya tetap aktif. Bentuk skleroid: yang pertama brachiskleroid, bentuknya relatif bulat. Dua, makroskleroid, bentuknya seperti batang. Tiga, osteoskleroid, bentuknya seperti tulang paha. 4. Asteroskleroid, berbentuk seperti bintang atau bercabang-cabang. 5. Trikoskleroid, relatif panjang dan bercabang-cabang. 4. Jaringan pengangkut. Yang pertama itu ada xilem. Xilem berperan mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Sel tersusun atas sel yang sudah mati dengan dinding sel sekunder tebal dan tersusun atas lignin, terdiri dari unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem. Unsur trakeal berperan dalam mengangkut air dan zat hara. Trakea terdiri atas sel yang memanjang dengan ujung berlubang dan bersambung. Trakeid merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa ada lubang. Serabut xilem, sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin, terdiri atas serabut trakeid dan libriform. Parenkim xilem tersusun atas sel yang masih hidup, berfungsi sebagai cadangan makanan, terdiri dari parenkim kayu dan parenkim jari-jari empulur. 2. Floem. Floem terdiri atas sel hidup dan sel mati yang meliputi 1. Unsur-unsur kibral. 2. Sel pengiring. 3. Sel albumin. 4. Parenkim floem. 5. Serabut floem. Fungsi dari floem yaitu untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. 1. Sel tapis.
Sel berikatan dengan sel tapis lainnya dan saling berdekatan antara dinding ujung sel di bawah dan di atasnya. 2. Sel pengiring. Deretan sel hidup yang berperan dalam transport zat makanan dan tidak dijumpai pada Gymnospermae dan Pteridophyta. 3. Parenchyma phloem terletak di bagian tubuh tapis dan berfungsi menyimpan cadangan makanan. Keempat, sel albumin terletak dekat sel tapis kaya akan zat albumin yang menyusun jari-jari empulur dan hanya bisa ditemukan pada Gymnospermae. 5. Serabut phloem berbentuk panjang, ujung saling berhimpitan, berfungsi sebagai penguat phloem.